Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie, tempat ngumpulnya film dan orang-orang keren. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Reef. Film horor Australia yang rilis pada tahun 2010. Luke dan teman-temannya berlibur dengan menikmati indahnya lautan Australia. Tapi kapal yang mereka naiki tiba-tiba mengalami kecelakaan. Mereka pun dihadapkan dengan dua pilihan: menunggu bantuan yang belum pasti, atau berenang melintasi lautan yang dihuni hiu ganas menuju daratan terdekat. Apakah mereka bisa selamat? Daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan update film-film keren lainnya dari channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, kalian keren guys. Di sebuah bandara, Luke menyambut temannya Matt yang datang dari London untuk liburan di Australia. Matt mengenalkan pacarnya Sus, juga adiknya Kate yang sebenarnya udah Luke kenal, karena Kate adalah mantan Luke. Mereka berencana untuk liburan dengan berlayar. Mereka pun menuju ke sebuah pelabuhan. Luke menyuruh Matt dan ceweknya duluan ke kapal, sekalian berkenalan dengan Warren temannya yang akan membantu Luke berlayar. Sedangkan Luke minta Kate menemaninya untuk mengambil beberapa perlengkapan di toko temannya. Ada seorang pria di situ lagi beres-beres bernama Sam. Sementara Luke ke belakang menemui temannya Lo, Kate pun melihat-lihat toko. Dia merasa tertarik dengan beberapa tengkorak hiu di situ. Sam pun bilang kalau hiu-hiu itu ditemukan di laut sekitar sini. Tapi Kate nggak usah khawatir, karena orang yang mati karena sengatan lebah lebih banyak daripada karena serangan hiu. Setelah mengambil apa yang diperlukan, Luke dan Kate menuju kapal. Luke mengenalkan Kate ke Warren dan mengajak Kate untuk memasuki kapal dan menunjukkan kamarnya. Kate yang lama gak ketemu Luke bilang kalau dia merindukannya. Luke yang mendengar itu pun merasa heran, karena Kate dulu meninggalkannya, kenapa sekarang malah kangen. Luke pun meninggalkan Kate untuk menyiapkan kapal. Mereka pun akhirnya berlayar. Luke berencana membawa mereka ke Karang Signet. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Dengan menggunakan bot karet, mereka mendekati lokasi. Mereka pun menyelam dan menikmati keindahan Karang Signet. Setelah puas, mereka beristirahat di pinggir pantai. Mereka kagum dengan tempat tersebut dan sangat menyukainya. Sus bertanya kepada Luke, apakah ini adalah tempat favorit dia. Tapi Luke bilang kalau dia juga baru kali ini ke tempat tersebut. Mereka pun berkeliling pantai. Matt dan Sus bermain di pantai, sedangkan Luke mojok bareng Kate. Saat itu, Matt berteriak ke Luke yang lagi mojok kalau Warren sepertinya mengalami masalah. Luke merasa aneh karena air laut saat itu tiba-tiba surut. Mereka pun akhirnya langsung buru-buru kembali ke kapal. Karena air surut dengan cepat, bot karet yang mereka naiki mengenai karang dan akhirnya bocor. Untungnya, mereka masih bisa sampai ke kapal. Warren bilang kalau mesin sepertinya bermasalah. Luke minta Kate untuk menarik jangkar, sementara dia akan membuka layar. Mereka pun lega karena akhirnya bisa terhindar dari masalah dan kembali berlayar sampai akhirnya malam pun tiba dan menjadi pagi. Kate yang ingin melihat matahari pagi keluar kapal dan menemui Luke. Mereka mengobrol dan saling mencurahkan perasaan masing-masing. Sepertinya terjadi CLBK di antara mereka. Karena Luke lapar dan Kate juga lapar, Luke pun mengambil makanan untuk sarapan. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Air pun masuk ke dalam kapal dengan cepat. Luke yang ada di dalam kapal memperingatkan orang-orang untuk segera keluar dari kapal. Akhirnya semua pun selamat, mereka naik ke atas kapal. Luke sendiri nggak yakin apa yang terjadi. Tapi dia menduga kapal menabrak karang atau paus. Mereka pun akhirnya terjebak di tengah lautan. Sebenarnya ada alat pemancar sinyal untuk keadaan darurat.
Tapi karena itu kapal tua, jadi alat itu hanya bisa berfungsi apabila ada pesawat lewat. Tapi sialnya, posisi mereka bukan pada jalur penerbangan. Mereka dihadapkan dengan dua pilihan. Menunggu sampai ada orang lewat dan membantu mereka, dengan resiko kalau bantuan lama datang, mereka bisa dehidrasi atau mati tenggelam karena keadaan kapal rusak parah. Atau mereka berenang ke pulau terdekat, tapi lautan di situ terkenal suka ada hiu, dan resikonya bisa aja mereka bertemu hiu. Luke berpendapat kalau mereka harus secepatnya meninggalkan kapal, karena arus saat itu membawa kapal menjauhi daratan. Dan semakin jauh dari daratan, maka kemungkinan mereka selamat semakin kecil. Tapi Warren menolak ikut. Dia yang tahu kalau daerah situ ada hiu, nggak berani buat berenang, dan memilih diam di kapal menunggu bantuan. Luke menggunakan jamnya sebagai kompas, dan menurut Luke, kalau mereka berenang ke arah utara, akan ada daratan sekitar 10-15 mil. Luke pun menanyakan pendapat mereka dengan idenya. Matt setuju, sedangkan Sus agak ragu. Selain takut hiu dan belum pasti akan ketemu daratan, dia juga nggak terlalu pandai berenang. Tapi setelah diyakinkan oleh Matt, Sus akhirnya setuju, begitupun Kate. Karena semua setuju kecuali Warren, Luke kembali menyelam ke dalam kapal untuk mencari apa aja yang sekiranya bisa berguna buat mereka berenang menuju daratan. Saat Luke di dalam kapal, dia sayup-sayup mendengar suara Matt dan Warren yang berteriak sambil menggedor-gedor kapal agar dia segera naik. Luke pun akhirnya naik. Matt dan Warren bilang kalau mereka seperti melihat hiu. Tapi karena Luke nggak melihat apa-apa dan sepertinya situasi aman, Luke pun kembali menyelam dan minta agar mereka nggak menyuruhnya naik kecuali ada hiu besar. Setelah menemukan semua yang dirasa berguna, Luke pun naik ke permukaan. Dia memberikan alat pemancar sinyal kepada Warren, dan setelah membagikan baju selam dan juga pelampung, mereka pun mulai bersiap-siap untuk berenang mencari daratan. Warren saat itu bilang kalau mereka kelihatan seperti anjing laut dengan pakaian selam, dan hiu suka sama anjing laut. Sus yang mendengar perkataan Warren tiba-tiba kembali ragu dan merasa takut. Dia memilih untuk diam di kapal menunggu bantuan. Tapi setelah diyakinkan Matt kalau nggak ada orang yang lebih tahu keadaan laut daripada Luke, Sus pun mantap buat ikut. Kate yang tadinya mantap buat ikut malah tiba-tiba nggak jadi ikut. Luke, Matt, dan Sus minta Kate memikirkan kembali keputusannya. Tapi Kate tetap pada keputusannya. Mereka pun gak bisa memaksa. Setelah berbagi air, mereka pun berpisah. Luke, Matt, dan Sus akhirnya mulai berenang menyeberang menuju daratan. Tapi tiba-tiba, Kate kembali memutuskan untuk ikut mereka berenang. Sedangkan Warren tetap pada keputusannya. Akhirnya mereka berempat mulai berenang. Semua aman-aman aja. Sampai saat mereka menemukan bangkai kura-kura raksasa. Suasana pun mulai menjadi tegang. Sus mendadak ketakutan dan gak mau melanjutkan perjalanan. Tapi setelah ditenangkan Luke dan Matt yang berjanji akan menjaganya, Sus akhirnya bisa kembali tenang. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Tiba-tiba, Sus dengan ketakutan bilang kalau seperti ada yang mengikuti mereka. Mereka yang gak merasakan dan melihat apa-apa pun menenangkan Sus. Tapi Sus meyakinkan mereka kalau emang ada sesuatu bergerak mengikuti mereka. Suasana pun mulai mencekam. Saat itu, Kate juga melihat sesuatu. Luke mencoba melihat ke dalam air berkali-kali. Tapi dia nggak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya dia melihat seekor hiu putih yang cukup besar. Mereka pun mulai panik dan ketakutan. Apalagi saat hiu itu berenang sangat dekat dengan mereka dan menyenggol Matt sampai membuat pelampung Matt terlempar. Tapi hiu itu akhirnya berenang menjauh. Mereka benar-benar kaget dan takut dengan kejadian itu. Apalagi cewek-cewek. Cowok-cowok pun menenangkan para cewek, walaupun sebenarnya mereka juga takut. Matt berniat untuk mengambil pelampungnya. Tapi Sus yang melihat itu melarang Matt, begitupun yang lain. Tapi Matt yang merasa hiu itu telah menjauh melanjutkan niatnya.
tiba-tiba hiu tadi datang lagi dan menyerangnya. Mereka yang melihat kejadian itu pun menjerit histeris, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya mereka melihat Matt. Mereka pun berenang mendekati Matt dan menolongnya. Tapi Matt bilang kalau dia telah kehilangan kakinya. Karena nggak mau jadi penghambat, Matt minta mereka untuk meninggalkannya. Mereka tentu aja nggak mau menuruti mau Matt. Tapi Matt yang kehilangan banyak darah akhirnya meninggal. Sus dan Cat pun menjerit dan menangisi kepergian Matt. Mereka pun terpaksa meninggalkan jasad Matt dan melanjutkan mencari daratan. Sampai akhirnya siang berganti malam. Sus yang sangat berduka dan juga putus asa mulai menyalahkan Luke dan menyesal mengikuti Luke. Matt juga mati gara-gara mengikuti ide Luke. Luke yang juga merasa sedih dan bersalah minta maaf dengan apa yang terjadi. Cat pun menenangkan Sus dan bilang kalau itu bukan salah Luke, karena mereka ikut Luke atas keinginan mereka sendiri. Dan kembali mereka dibuat ketakutan dengan gerakan-gerakan di air. Sepertinya hiu itu yang gak ada kenyangnya terus mengikuti dan mengincar mereka. Sampai akhirnya Cat yang ketiduran terbangun karena terik sinar matahari. Dia pun membangunkan Matt dan Sus yang juga tertidur. Cat yang melihat daratan menunjukkannya ke Luke. Harapan pun kembali datang. Mereka pun mulai berenang menuju ke daratan dengan semangat. Tapi kembali mereka diserang hiu. Dan Sus akhirnya hilang di bawah hiu. Tersisa Luke dan Cat. Daratan yang terlihat dekat ternyata masih cukup jauh. Mereka menggunakan bebatuan karang yang menonjol untuk beristirahat. Cat pun kembali menangis, mengingat Matt dan Sus yang mati mengenaskan. Mereka pun kembali melanjutkan perjuangan untuk menuju ke daratan. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai daratan. Luke mendorong Cat untuk naik ke daratan. Luke minta Cat untuk segera menariknya dengan panik karena hiu itu terlihat dengan cepat ke arahnya. Cat berusaha sekuat tenaga menarik Luke. Tapi Cat yang tenaganya udah habis nggak mampu menarik Luke dan akhirnya hanya bisa menjerit menangis melihat Luke yang digondol hiu. Beberapa hari kemudian, Cat pun ditemukan oleh nelayan dan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Warren dan kapalnya nggak pernah ditemukan. Dan film pun berakhir. Ngeri banget nggak sih? Apalagi ini kisah nyata guys. Emang paling ngeri kalau udah di laut sama di udara, karena emang bukan tempat kita juga. Semoga kita semua selalu diberi selamat. Oke guys, segitu aja alur cerita film The Reef. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.